Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik sekalian dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dengan channel YouTube Guru Maman ya. Edisi kali ini kita akan mengangkat tema tentang ayo belajar biologi ya. Nah, materi yang kita akan angkat adalah adik tentang struktur organisasi makhluk hidup ya. Adik ini materi kelas 7 ya, di tingkat SMP atau MTS ya. Makanya adik-adik yang sekarang ini berada di tingkat kelas 7 SMP ya, sama-sama ayo kita belajar apa itu tentang struktur organisasi pada makhluk hidup ya. Dan ini insya Allah menarik adik-adik ya, gitu ya. Oke, baik, kita lihat di sini adik-adik ya. Nah, di sini oke, baik ya. Pertama adik-adik. Oke, baik. Kita pertama tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adik-adik, jadi adik-adik dapat mengidentifikasi ya komponen-komponen ya pada struktur organisasi makhluk hidup ya. Nah, ini tujuan kita. Jadi adik-adik dapat mengidentifikasi ya. Terus selanjutnya, nah kita lihat apa itu struktur organisasi makhluk hidup adik-adik ya. Nah, kita ketahui bahwa tentang struktur organisasi ini tidak asing ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik pernah dengar ada struktur organisasi di pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, bahkan mungkin ada struktur organisasi yang ada di sekolah kita gitu ya. Atau juga mungkin ada struktur organisasi di lingkungan, contohnya adalah organisasi intrasiswa ya. Itu contohnya OSMI, OSIS ya kita di sekolah kita itu ya. Nah, ternyata adik-adik bukan hanya di instansi pemerintah atau di masyarakat ada tentang struktur organisasi. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup itu juga ternyata ada struktur organisasi adik-adik ya. Nah, kita lihat apa saja sih yang ada struktur organisasi di dalam tubuh makhluk hidup ya. Kita akan belajar ini ya. Nah, struktur organisasi pada makhluk hidup ini adik-adik mulai dari yang paling sederhana sampai dengan paling kompleks. Nah, ini kita singkat dengan SJOSO adik-adik ya. Jadi SJOSO ini singkatan untuk mempermudah kita mengingat tentang struktur dari urutan komponen-komponen yang ada pada struktur organisasi makhluk hidup. Nah, dimulai dari mana? S yang pertama itu adalah sel ya. Terus J-nya adalah jaringan, O-nya adalah organ, S-nya yang kedua adalah sistem organ, dan O yang kedua adalah organisme. Nah, ini mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks adik-adik ya. Dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ sampai dengan organisme ya. Nah, baik, kita lihat adik-adik satu persatu apa itu tentang sel, jaringan, organ ya, atau sistem organ dan organisme. Baik, kita yang pertama, S yang pertama adalah ini adik-adik ya, adalah sel ya. Sel itu apa? Yaitu struktur unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang dapat menjalankan fungsi kehidupan. Nah, sel ini adik-adik mungkin kalau adik-adik lihat dari sumber buku yang lain atau sumber belajar lain, sel itu adalah didefinisikan unit terkecil dari unit terkecil struktur suatu makhluk hidup. Nah, ternyata tidak cukup di situ adik-adik, kita perlu tambahkan jadi unit struktur terkecil makhluk hidup yang dapat menjalankan fungsi kehidupan. Kenapa? Karena ternyata ada makhluk yang bersel satu yang dia bisa menjalankan fungsi kehidupan adik-adik. Ya, contohnya adalah di sini kita lihat sel bakteri ya. Nah, ini sel bakteri ini dia tuh bersel satu adik-adik ya. Satu sel tapi dia bisa menjalankan fungsi kehidupan. Nah, ini contohnya gambar bakteri. Bakteri ini yang bentuknya basil ya, batang ya. Bakteri itu bentuknya banyak sekali, ada yang bulat, yang kokus, ada yang batang seperti ini, ada juga yang spiral gitu ya. Jadi banyak bentuknya ya. Nah, walaupun dia bersel satu, ternyata dia bisa menjalankan fungsi kehidupan dan bisa kita kenal makhluk hidup ya. Nah, selanjutnya ada sel tumbuhan. Nah, ini contohnya sel yang ada di tumbuhan ya. Dan sel tumbuhan dan sel hewan dan manusia itu termasuk makhluk bersel banyak atau multiseluler adik-adik ya. Nah, ini ada sel hewan ya. Nah, sel hewan ini adik-adik sudah mewakili sel manusia. Jadi kalau kita bicara tentang sel manusia, maka sudah cukup diwakili oleh sel hewan karena secara struktur dan anatomi dan fungsi itu sama dengan sel hewan. Jadi kalau kita belajar tentang sel hewan, itu sudah termasuk dalam sel manusia. Nah, S yang pertama ini adik-adik yaitu tentang sel ya.
Selanjutnya adalah J adik-adik yang kedua. Dari S Joso, J yang kedua adalah jaringan. Apa itu jaringan adik-adik? Nah, mudahnya adalah jaringan adalah kumpulan dari sel-sel adik-adik, yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, ya. Itu berkumpul membentuk jaringan. Jadi jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, itu berkumpul membentuk suatu jaringan, ya. Nah, contohnya jaringan ini, karena jaringan ini adanya di dalam beberapa sel yang bergabung, berarti kita tidak temukan di dalam bakteri, karena bakteri termasuk pada sel satu. Berarti kita temukan adalah contohnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia, ya. Nah, contohnya di sini jaringan pada tumbuhan adik-adik, kita bisa lihat ini ada beberapa gambar di sini, ya. Ada epidermis, meristem, sklerenkim, parenkim, phloem, kolenkim, xilem. Nah, ini beberapa nama jaringan yang ada di dalam tumbuhan, ya. Oke, termasuk juga ada yang pada hewan. Nah, ini mewakili manusia juga, ya. Contohnya di sini ada jaringan. Nah, ini jaringan epitel adik-adik, ya. Ini banyak sekali, ada beberapa jenis epitel yang bergabung, ya. Beberapa sel yang bergabung, yang bentuk dan fungsi yang sama, itu bergabung membentuk suatu jaringan. Oke, baik. Nah, ini jaringan adik-adik. Tadi setelah sel, ya, terus sel bergabung membentuk jaringan. Nah, selanjutnya adalah O, ya. O itu adalah organ adik-adik, ya. Organ ini adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang tadi, ya. Kumpulan dari jaringan-jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Jadi dia, organ itulah kumpulan dari jaringan-jaringan tadi, ya. Itu yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, organ ini kita temukan ada di contohnya di sini pada organ tumbuhan. Nah, yang termasuk organ tumbuhan itu apa yang terdiri dari kumpulan jaringan-jaringan? Akar, ya, batang, ya, daun, termasuk bunga dan buah, itu termasuk organ yang terdapat pada tumbuhan. Nah, sedangkan pada hewan dan manusia di sini ada contoh organnya, ada jantung, ya, ada jantung, ada ini paru-paru, ada hati, ada lambung, ada otak, dan ada ginjal, ya. Nah, ini sama antara hewan dan manusia itu sama, ya, artinya secara untuk organnya, ya. Nah, ini adalah O, ya, tadi setelah sel berkumpul membentuk jaringan, jaringan berkumpul membentuk suatu organ. Nah, selanjutnya adalah S yang kedua adik-adik, adalah sistem organ. Nah, sistem organ ini adalah kumpulan dari organ-organ yang berkumpul, ya, itu bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Jadi ini kumpulan dari organ-organ, ya, yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, sistem-sistem organ ini banyak adik-adik, ya. Contohnya pada tumbuhan dan hewan ada sistem, contohnya di sini gambar tentang sistem transportasi pada tumbuhan, ya. Nah, sistem transportasi pada tumbuhan itu terdiri dari beberapa organ, ya, baik batang, daun, gitu, ya, yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Tentunya karena transportasi berarti untuk mengangkut, ya, fungsinya untuk pengangkutan, ya. Nah, pada manusia juga ada adik, ya, tentang sistem transportasi, yaitu sistem peredaran darah. Ini juga dari beberapa organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi sistem peredaran darah pada manusia. Dan banyak lagi sistem-sistem yang lain, ya, sistem reproduksi, sistem pencernaan makanan, sistem saraf, dan sebagainya. Nah, jadi tadi setelah sel berkumpul membentuk jaringan, jaringan berkumpul membentuk organ, organ berkumpul membentuk sistem-sistem organ, ya. Nah, baik pada tumbuhan maupun manusia. Nah, yang terakhir adik-adik adalah organisme. Nah, organisme itu apa? Organisme adalah kumpulan dari sistem-sistem organ, ya, yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu, ya, untuk menjalankan fungsi kehidupan, ya. Jadi kumpulan dari beberapa organ yang bekerja sama untuk penjalanan fungsi kehidupan, gitu, ya. Jadi sistem-sistem ini banyak, ya, gitu, ya, untuk menjalankan fungsi kehidupan. Nah, organisme ini contohnya siapa adik-adik? Ya, contohnya kita, tumbuhan, hewan, dan manusia kita, ya, karena memang kita itu tersusun dari berbagai macam sistem-sistem jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi kehidupan sehingga kita bisa hidup, ya. Nah, salah satu bagian saja sistem organ kita tidak berfungsi, mungkin kita tidak bisa menjalankan fungsi kehidupan. Contoh sistem saraf misalnya, itu nggak berfungsi, maka kita pun tidak bisa menjalankan fungsi kehidupan. Makanya itu harus bekerja sama, ya, bekerja sama, semua komponen berjalan dengan baik untuk bisa menjalankan fungsi kehidupan. Nah, gitu adik-adik, ya. Lengkap sudah tadi, mulai dari S Joso, sel, jaringan,
organ, sistem organ, dan organisme. Nah, kesimpulan hari ini adik-adik, berarti kita bisa simpulkan bahwa struktur organisasi makhluk hidup ya itu terdiri dari sel ya, jaringan, yang kedua, ketiga adalah organ, sistem organ, dan organisme yang kita singkat dengan SJUSU yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi kehidupan. Nah, itu yang disebut dengan struktur organisasi makhluk hidup adik-adik ya. Oke, baik. Nah, di sini ada faedah, tambahan faedah adik-adik, ternyata di dalam seorang muslim itu diibaratkan seperti sebuah tubuh ya, sebuah tubuh kita. Apabila salah satu bagian sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Nah, ini disinilah ada koordinasi, kolaborasi antara sistem-sistem yang ada. Misalkan jempol kaki kita kejepit, maka mulut kita bicara sakit, dan seluruh tubuh kita merasakan sakit, gitu ya. Baik adik-adik, untuk hari ini kita sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa kembali di edisi yang akan datang. Khususnya kita akan membahas apa itu tentang sel ya, termasuk pembagian-pembagian sel. Ternyata di dalam sel juga ada bagian-bagiannya lagi adik-adik ya. Nanti kita akan pelajari. Oke, baik adik-adik, apabila video ini bermanfaat buat adik-adik, jangan lupa untuk bisa like ya, terus komen ya, share, dan juga jangan lupa subscribe. Oke, baik, demikian adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.